Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini adalah video mengenai penjelasan singkat tentang DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tapi sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Reva Deananda Sihite, merupakan mahasiswa hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 11112306061, yaitu alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas hukum otonomi daerah dengan dosen pengampu Bapak Ekri Fukron SHMH. Oke, kita lanjut ke next pembahasan. Seperti yang teman-teman tahu, DPRD itu adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang bekerja sama dengan kepala daerah untuk menjalankan pemerintahannya. Di mana dasar hukum DPRD sendiri ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lalu struktur dan keanggotaan dari DPRD ini cukup bervariasi, di mana dari tingkatan provinsi yaitu sekitaran 45 sampai 100 anggota, lalu tingkatan kota dan kabupaten yaitu sekitar 20 sampai 50 anggota dipilih melalui sistem pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dan anggota DPRD dan DPD ini juga mempunyai fungsi utama, yaitu cukup banyak sekali, tapi saya mengkelompokkan menjadi 3, yaitu ada fungsi legislasi di mana sebagai pembuat peraturan daerah atau Perda, lalu yang kedua adalah fungsi anggaran, menyusun dan mengesahkan anggaran daerah yaitu APBD sendiri, lalu yang ketiga adalah fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan Perda dan kebijakan kepala daerah. Lanjut, apa sih perbedaannya antara DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten? Nah, DPRD provinsi ini fokus itu kepada kebijakan yang berdampak luas seperti pembangunan infrastruktur antar daerah yaitu jalan-jalan yang ataupun hal-hal yang umum yang luas. Sedangkan kabupaten atau kota itu lebih fokus pada isu-isu lokal atau pelayanan publik di wilayahnya. Contoh kayak untuk pendidikan, kesehatan, seperti itu. Lanjut, lalu apa sih contoh nyata dari peran DPRD? Nah, contoh peran nyata DPRD ini itu sebagai pembuatan perda yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terus juga sebagai pengawas terhadap penggunaan APBD untuk memastikan nih agar APBD ini transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang ketiga sebagai penyalur aspirasi warga melalui reses dan forum dialog. Lanjut. Nah, dari materi yang sudah kita bahas, ada pendapat atau saran pribadi nih dari kinerja DPRD, yaitu menurut saya pribadi bahwa kinerja DPRD ini perlu ditingkatkan juga melalui apa? Peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, peningkatan komunikasi dengan masyarakat untuk memahami aspirasi mereka, lalu juga ada pelatihan untuk pengembangan kapasitas anggota DPRD lebih baik lagi, supaya tidak ada terjadi nih antara miskomunikasi antara masyarakat maupun anggota legislatif daerah kita. Lanjut. Oke, sudah terakhir nih teman-teman. Apa sih kesimpulan dari video ini? Nah, kesimpulannya yang saya ambil adalah DPRD ini punya peran penting dalam pemerintahan daerah. Jadi bukan serta-merta dia hanya sebagai anggota legislatif doang ya, tapi dia punya peran penting di dalamnya. Di mana ada fungsi dan kinerja DPRD itu juga harus ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat dan juga bisa sebagai penyalur untuk keresahan dari masyarakat, dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Diharapkan supaya DPRD ini juga bisa bekerja lebih nyata, apalagi untuk tingkatan daerah ke ibu kotanya. Nah, itu saja teman-teman penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kiranya melalui video ini teman-teman dapat bisa mengerti dan memahami lebih baik lagi tentang DPRD ataupun lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Bye!